Saya hadir sebagai seseorang yang saya udah cerita sebelumnya, merasa nggak layak, merasa nggak bisa. Mungkin kebanyakan dari kita mungkin datang di tempat ini dengan bilang, saya juga nggak layak, saya juga nggak bisa. Masih banyak masalah yang terjadi. Tapi saya mau bilang kalau Tuhan selalu menolong kita. Dia selalu ada. Dia selalu hadir. Dia selalu ada di hati kita. Dan gak mudah, saya tahu. Saya lahir, tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan, yang selalu bawa saya ke gereja, bahkan papa mama dari dulu pelayanan. Sampai satu ketika saya selalu mudah untuk bilang Tuhan baik. Gampang banget. Sampai akhirnya sekitar 2018-2019 banyak hal yang terjadi dalam hidup saya yang gak terfikirkan. Mulai dari pekerjaan papa mama saya hancur, kacau. Dan saya gak bisa kuliah. Saya gak bisa kuliah, saya gak bisa jalan sama teman-teman. Saya ngurung diri, saya merasa saya siapa, saya gak layak. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Mulailah muncul seorang Melita yang tadinya gampang untuk bilang Tuhan baik. Semakin sedikit takaran saya untuk bilang Tuhan baik. Saya mulai bingung, Tuhan baik dari mananya ya? Pengen bilang Tuhan baik tapi kejadiannya masih gini, masih gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 saya melihat satu titik cerah, yaitu saya dan kakak saya, kembaran saya, kita ikutan Indonesian Idol. Rasanya kayak itu tuh benar-benar flow yang wah ini nih pintu keluarnya secara manusia. Dan kemudian kami lewatin audisi dan segala macam, tapi ternyata di babak pertama saya langsung gak lolos. Kembali lagi jadi Melita yang saya gak bisa, saya gak layak, saya gak mampu, saya gak merasakan pertolongan Tuhan. Kemudian di tahun yang sama Melisa kembali setelah 3 kali eliminasi 1, 2, dan 3. Dia kembali ke rumah gak lolos. Dan kemudian kita ada satu pemahaman yang kayak kok susah banget ya untuk mengerti semua ini. Ketika manusia merasa kalau ini pintu dari Tuhan, kalau manusia ngerasa kalau kayak ini bisa jadi pintu keluar dan pintu berkat, tapi kok tiba-tiba ketutup gitu aja. Di tahun yang sama, di penghujung tahun, kembaran saya meninggal dunia. Kembaran saya berpulang. Tiba-tiba saya seseorang yang selalu merasa saya gak mampu, saya gak layak, selalu nempel. Dan kemudian saya bertanya sama Tuhan, kalau Tuhan tahu saya sebegitu membutuhkan kakak saya, kembaran saya, kenapa Tuhan tega banget untuk ambil? Kenapa Tuhan tega banget ngelakuin sama saya? Saya gak punya uang loh Tuhan, saya belum bisa kuliah, saya masih mencari kemana ini jalannya. Tapi kemudian Tuhan panggil kembaran saya. Pertanyaan besar dalam hidup saya, tapi kembali saya gak bisa berkata-kata. Saya cuma bilang, Tuhan aku capek, aku bingung, aku gak tahu harus kemana. Dalam 2 minggu setelah itu, kakak rohani saya datang dan bilang, ayo rekaman lagu rohani. Saya nggak banyak ngomong, saya cuma oh ya. Mungkin masih bingung juga di situ. Kemudian lahirlah lagu Penolong yang Setia. Saya nyanyi hanya Yesus Penolong yang Setia, padahal hati saya sedang bertanya dengan pertanyaan tanda tanya besar, di mana pertolongan Tuhan atas hidup saya? Tapi ternyata di dalam kelemahan, di dalam ketidakbisaan kita, Tuhan bekerja sepenuhnya. Karena disitulah diri kita betul-betul berserah dan gak punya plan B atas rencana Tuhan. Lagu ini kemudian menjadi satu-satunya sampai hari ini lagu rohani yang pernah trending di Indonesia. Bahkan ketika trending saya gak tahu, karena saya gak buka sosmed sama sekali, dan saya cuma bilang, Tuhan aku gak tahu harus senang atau enggak. Tapi akhirnya sampai hari ini saya dengan bangga saya bilang, Tuhan Yesus menolong saya. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita, amin.
Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita mau imani kalau Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah deklarasikan firman Tuhan. Kita juga sudah berdoa dan memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian. Dan sekarang waktu selanjutnya kita akan mungkin bertanya ya, tanya jawab dengan hambanya Bapak Pendeta
Glenn Immanuel Sanjaya. Iya, sudah ada ya Pak Glenn-nya ya. Ya, salam Pak Oh Melkian. iya, Shalom. Selamat pagi, Pagi semua Pastor Bapak Ibu. Glenn Immanuel Sanjaya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan diberkati dengan kesaksian dan juga mungkin firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya. Waktu selanjutnya saya serahkan ke hambanya, Pak Glenn Immanuel Sanjaya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Pendeta Melkianus dan juga seluruh para hamba Tuhan, rekan sekerja Allah di pagi hari ini. Saya senang kalau saya diminta untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bahwa saya percaya kebaikan Tuhan gak pernah berakhir buat setiap kehidupan kita. Apapun setiap musim hidup kita, meskipun baik yang di mata kita atau yang mungkin kurang baik di mata kita, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik buat setiap kita. Dan pagi hari ini eh, saya bersyukur kalau saya boleh diberi waktu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Eh, Tadi saya sebenarnya sempat bertanya sama sama apa namanya sama sama ibu ya, sama yang sama ibu Foni ya. Ibu Lydia. Sorry, ibu Lydia, sorry ibu Lydia. Saya sempat 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 bertanya mau gimana nih konsep konsep ibadahnya. Iya. Kemarin juga bilangnya minta kesaksian tentang Melita, tentang perjalanan hidupnya Melita, yang pastinya mungkin sedikit banyak Bapak Ibu sudah banyak mendengar kesaksian tentang beliau, begitu muda tapi menjadi berkat buat setiap kita. Dan sebelum mungkin kita banyak cerita tentang kesaksian tentang Melita Sireputar, mungkin kita akan buka di Pengkhotbah 3 ayat 1-4 terlebih dahulu di pagi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dan akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Pengkhotbah 3 ayat 1-4. Saya bacakan buat setiap kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang kelima sampai yang ke-8. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Demikian firman Tuhan. Saya percaya untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Mungkin apa yang dipandang kita baik, kita selalu berpikir bahwa umur panjang adalah setiap dambaan hidup kita. Tapi perlu kita ingat bahwa kita adalah lahir untuk menjadi saksi Kristus. Jadi berapapun usia kita, berapapun usia saat kita dipanggil, kita harus selalu mempersiapkan diri, baik muda maupun juga sudah usia, bahwa kita harus tetap hidup berjaga-jaga, hidup senantiasa tidak bercacat di hadapan Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa Melita usianya muda saat dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di sorga, umur 23 tahun Bapak Ibu. Mungkin sebagian orang berpikir masih muda sekali. Mungkin sebagian orang masih berpikir masih panjang ya waktunya ya. Mungkin orang masih banyak berpikir seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Tapi yang saya syukurin selama saya mengenal Melita kurang lebih hampir 3 tahun, saya melihat bagaimana dedikasinya untuk melayani Tuhan. Bagaimana ia menerima panggilan Allah untuk menjalani panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Kalau waktu dulu Melita cerita sama saya bagaimana caranya, sulitnya untuk bangkit dari keterpurukan semenjak peninggalan kakaknya, Melisa Sireputar. Saya merasakan sebagian kecil apa yang dirasakan sama Melita. Rasa sesak karena rindu, rasa kehilangan yang amat dalam, dan saya percaya juga pasti
keluarga juga papa mama juga pasti lebih merasakan dari apa yang saya rasakan. Tapi yang menjadi berkat sampai hari ini menguatkan setiap kita, menguatkan saya secara pribadi. Saya bersyukur bahwa usia Melita masih muda saat dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi saya bersyukur bahwa begitu dampak yang luar biasa dalam pelayanan Melita. Melita melayani sejak kecil, sejak masih usia sekolah minggu dia sudah melayani Tuhan. Tapi dia menerima panggilan Tuhan untuk melayani secara lebih luas lagi selama kurang lebih 3 tahun. Dan saya bersyukur dampaknya sebegitu luar biasa, begitu banyak kesaksian yang masuk ke DM saya secara pribadi, bagaimana mereka bersaksi melalui lagu Melita. Banyak orang yang disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Banyak orang bersaksi saat dia sedang dalam kondisi kritis, kondisi sakit. Dia mendengar lagu Melita setiap hari, setiap pagi, setiap waktu dalam keadaan dia sedang drop, keadaan dia sedang down. Dia selalu sering kali dengar lagu dari beliau, dari Melita Sidabutar. Dan itu menjadi kekuatan buat setiap kita bahwa saat mungkin masa pelayanan yang dilihat, dikenang orang kurang lebih 3 tahun. Tapi saya percaya dampaknya mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya bersyukur saya mengenal Melita dan kita semua tahu Melita, kita kenal Melita melalui karyanya, melalui pelayanannya, melalui pengabdiannya sama Tuhan, sama pelayani Tuhan, melalui lagu-lagunya, melalui karyanya, melalui kesaksian hidupnya, melalui apa yang dia jalani di masa-masa sulitnya, ia tetap mengatakan Tuhan baik. Dalam masa-masa tidak mudahnya, ia selalu berkata Tuhan setia, Tuhan penolong, Tuhan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Dan itu bukan hanya menjadi lagu yang ia bawakan, bukan hanya menjadi lirik kata yang hanya dia kumandangkan, tapi menjadi sebuah perjalanan iman yang ia jalani. Dan itu yang menjadi pengingat buat setiap kita. Dari firman Tuhan yang kita tadi baca, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Dan saya percaya rancangan Tuhan indah buat setiap kita. Saya percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa mungkin apa yang dipikirkan manusia baik, belum tentu di mata Tuhan baik. Tapi saya bersyukur kalau Melita bisa mengakhiri pertandingan hidupnya dengan sangat amat baik. Bahwa menjadi kesaksian hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Bahwa kesaksian hidupnya menjadi inspirasi buat banyak orang. Saya mengenal Melita cukup lama, tapi kami menjalin sebuah hubungan secara intens. Kurang lebih hampir 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Dan tidak pernah sekalipun Melita ragu untuk memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dalam setiap musim hidupnya, saat dia sedang sehat, saat dia sedang mengalami kelemahan tubuh, saat dia sedang mengalami drop, saat dia keadaan sedang berduka, dia tidak pernah ragu untuk melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya ia tetap mau melayani Tuhan. Ini yang menjadi pengingat buat setiap kita. Dalam setiap musim hidup kita, meskipun sedang baik keadaan kita, atau sekalipun sedang Tuhan izinkan kita lewati lembah kekelaman, tapi ingat, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kita boleh, kadang-kali kita sedang dalam keadaan lemah. Tapi ada waktunya kita untuk bangkit kembali. Ada waktunya kita diizinkan Tuhan untuk merasakan berduka. Tapi akan ada waktunya Tuhan akan memberikan sukacita buat setiap kita. Akan ada waktunya kita menabur. Ada waktu Tuhan akan mengizinkan kita menuai apa yang kita tabur. Tetap setia dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap bersaksi tentang kebaikan keindahan Tuhan. Itu yang harus selalu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu sedikit sharing renungan dari saya di pagi hari ini buat setiap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Iya, baik hambanya Pak Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya. Saya tahu masih terbersit ya kesedihan di wajahnya, apalagi membahas orang yang terkasih yang sudah kembali pulang ke pangkuan Bapa. Nah, jadi kita sungguh-sungguh diberkati lewat kesaksian-kesaksian yang di YouTube, yang di TikTok maupun di media sosial. Nah, saya mau bertanya satu hal nih ke Pak Glenn Immanuel nih. Baik, Pak. Apakah ada terbersit di hati Pak Glenn Immanuel ini bahwa kok
Tuhan tega sih, kok Tuhan kejam sih, kok mengambil orang saya kasih yang saya kasihin, dan ada perasaan kecewa yang begitu mendalam. Apakah ada itu Pak Glenn? Sebenarnya untuk rasa marah sama Tuhan, saya nggak berani marah sama Tuhan. Karena terlalu banyak yang Tuhan udah kasih sama hidup saya. Tapi memang di masa saya berduka, saya merasa Tuhan sempat pulihkan saya. Saya pernah mengalami suatu hubungan menjadi suatu hubungan yang saya rasa bukan dari Tuhan, gitu. Jadi saya sempat agak trauma untuk menjadi sebuah hubungan. Akhirnya saya bertemu sama Melita. Pada waktu itu rasa sempuh saya bangkit dari Tuhan melalui Melita. Kami jalin hubungan yang cukup serius. Kami jalin hubungan yang erat di dalam Tuhan. Saya jadi kembali punya impian, punya tujuan waktu saya jalin hubungan sama Melita. Tapi saat pagi hari, di hari Senin tanggal 8 April, saya mendengar kabar bahwa Melita sudah berpulang gitu ke rumah Bapa di sorga. Saya sempat bertanya sama Tuhan, apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan saya mengenal sampai seamat dalam, tapi merasa kok hanya untuk dipisahkan dengan cara yang seperti ini? Saya sempat bertanya sama Tuhan, saya sempat bertanya, kenapa sih Tuhan? Kenapa saat Tuhan udah tunjukin ini hubungan yang dari Tuhan, saya merasa diberkati dengan hubungan ini, saya merasa bangkit melalui hubungan ini. Tapi kenapa eh, berakhir akan seperti ini gitu? Sempat saya bertanya sama Tuhan. Namun beberapa waktu lalu saya bawain firman, temanya tentang Tuhan kita nggak pernah salah, Tuhan kita nggak pernah gagal. Saya kembali ingat Amin. perenungan itu bahwa saya tahu apa yang dipandang saya baik tentang Melita. Bahkan juga mungkin ada Bapak Ibu yang melihat kesaksian hubungan kami atau kesaksian Melita secara pribadi, atau kesaksian saya secara pribadi juga memandang hubungan kami baik. Meskipun hubungan kami jauh dari kata sempurna, Pak. Hubungan kami jauh dari kata yang paling ideal juga enggak. Tapi benar-benar saya jalanin itu dengan bahagia dan menjadi sukacita buat saya. Namun saat di pagi hari itu saya merasa kehilangan Melita, dan Roh Kudus pimpin saya untuk mengingatkan saya bahwa Melita bukan milik saya, Melita bukan milik orang tua, tapi Melita milik Tuhan. Amin. Dan saya percaya sepulangnya Melita ke rumah Bapa di sorga, saya percaya ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi melalui hidupnya, malah lebih eh, menyaksikan kebaikan Allah. Bahkan saya kemarin-kemarin saya masih bertanya-tanya, Pak, kenapa ya Tuhan panggil, kenapa ya Tuhan panggil, kenapa secepat ini, kenapa begini, kenapa begini. Namun hari demi hari, meskipun dalam keadaan duka yang sedang masih saya alamin, masih keadaan duka yang sedang saya jalanin, saya masih belum berani dengar lagunya, saya masih belum berani untuk lihat video mukanya gitu. Tapi begitu banyak kesaksian di mana orang banyak bersaksi mengenai awalnya nggak kenal Melita, tapi dengan kejadian Melita berpulang ke rumah Bapa di sorga, akhirnya mereka mengenal sosok Melita. Mereka melihat kesaksiannya, mereka melihat lagunya, mereka melihat bentuk pelayanannya, sampai akhirnya mereka bahkan juga ada yang bukan orang percaya, Pak. Bukan orang percaya, mereka hubungin saya, mereka texting saya, mereka dari agama seberang, mereka bukan dari umat Kristen, mereka diberkati dengan kesaksian Melita. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang texting saya untuk bilang, saya penasaran sama sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya mulai ada yang mau lihat ibadah secara online, ada yang datang ibadah secara langsung, dan itu yang menjadi penguatan buat setiap kita bahwa benar-benar rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kita. Jadi itu yang menguatkan kita Amin. sampai hari ini. Amin. Iya. Puji Tuhan. Dari saya sih, Pak Glenn, saya juga pernah kehilangan orang tua, ayah, ibu, anak, ya adik. Ya, jadi satu hal yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, itu salah satu cara mengucap syukur sehingga beban kesedihan kita semakin ditekan sehingga kita boleh terus mengucap syukur sekalipun berat secara manusia. Tetapi dengan demikian kita tetap bisa mengucap syukur. Terima kasih Pak Glenn. Ini ada yang mau bertanya nih, Pak Teddy.
Silakan dengan Ibu Leli nanti setelah Pak Teddy dan Ibu. Silakan. Shalom Pak Melki, selamat pagi. Selamat pagi, shalom Pak Teddy dan Ibu. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi Pak, Ibu. Eh, Kami berdoa Pastor diberikan selalu kekuatan sama Tuhan, dan itu pasti akan diberikan terus kekuatan yang baru dari Tuhan, karena memang rahmatnya selalu baru buat Pastor setiap hari. Nah, Amin. yang jadi pertanyaan saya begini Pastor, keberatan nggak jika Pastor menceritakan bagaimana sih kronologis kesehatan Melita kok bisa tiba-tiba sampai drop seperti itu, ataukah memang ada cerita dari awalnya gitu Pastor? Maaf kalau pertanyaan saya memang Pastor nggak mau jawab, nggak apa-apa. Cuma saya pengen tahu kenapa kok Melita tiba-tiba sampai drop, sampai waktu pelayanan dia ditopang sama papahnya, sampai pakai kursi roda dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana kalau boleh tahu kronologisnya Pastor? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Pak Teddy dan Ibu. Seperti yang pernah saya sampaikan mengenai perihal kesehatan Melita, bahwa awal mulanya ada beberapa indikasi. Memang triggernya adalah memang keletihan, kecapean, pasca melayani rally dari Natal sampai tahun baru. Jadi kondisinya sempat drop, mengalami drop pada waktu itu, dan kami puji Tuhan, kami menangani dengan amat baik. Papa Mama memberikan yang terbaik buat Melita. Sempat waktu bulan Februari akhir, Melita sempat mengalami pingsan, tidak sadarkan diri karena diawali dari sesak nafas, sesak nafas. Jadi pada waktu itu langsung dari pihak keluarga langsung untuk bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter spesialis ahli jantung, dan diagnosanya pada akhir bulan itu ada beberapa indikasi, tapi belum belum dapat dipastikan mana yang menjadi permasalahan dalam jantungnya Melita. Tetapi tidak ada kebocoran jantung, cuma ada beberapa indikasi. Salah satunya adalah ada pengentalan darah, dan juga jantungnya juga bawaan lahir. Memang memang keadaannya seperti itu gitu. Jadi kami juga sempat bawa juga ke profesor di salah satu rumah sakit terbaik untuk spesialis jantung ya. Dan dari diagnosanya pun sama, masih ada beberapa indikasi. Jadi memang um, disarankan untuk sementara berobat jalan dan minum obat pengencer darah. Dan saat dalam waktu 1 bulan mengkonsumsi obat tersebut, memang Melita mengalami drop tubuhnya. Jadi memang efek dari yang kalau Bapak Ibu lihat, kenapa waktu jalan di Popo itu memang benar-benar efek samping dari obat tersebut, gitu yang membuat dia keadaannya mengalami dehidrasi, keadaan fisiknya. Tapi memang tidak ada yang urgent gitu, berapa kali masuk rumah sakit karena memang kondisinya efek samping dari obat tersebut, dia mual, dia nggak bisa makan, dia jadi karena nggak mau makan, jadi kita mau nggak mau bawa ke rumah sakit untuk diinfus supaya dia nggak kekurangan cairan, supaya dia bisa makan di sana gitu. Dan beberapa kali masuk rumah sakit, pulang ke rumah tetap keadaannya sehat, masih seperti biasa, masih tetap riang, masih tetap ceria, dan akhirnya di hari Minggu tanggal 7 April, dari tanggal 6, tanggal 7 udah kembali di rumah lagi. Bahkan hari Minggu tanggal 7 April sempat texting saya bahwa keadaannya sudah nggak nyesek, keadaannya sudah mulai lebih segar gitu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Di tanggal 8 tiba-tiba pagi hari Melita merasa agak sesak nafas. Jadi papa mama juga langsung sigap, langsung bawa ke rumah sakit. Kondisinya juga Melita masih jalan ke mobil seperti biasa, duduk di mobil seperti biasa. Dan pas masuk ke IGD, kondisinya semakin mengalami dehidrasi, makin mengalami drop. Dan kami sudah lakukan yang terbaik, juga ventilator udah dipasang. Tapi memang pada waktu itu memang kejadiannya sangat cepat sekali. Melita memutuskan badannya untuk ingin beristirahat. Jadi kondisinya nggak naik meskipun kami pakai ventilator. Seperti itu. Jadi kalau memang ditanya apakah ini secara mendadak, sebenarnya nggak mendadak. Di bulan Februari kami sudah intens, bahkan papa mama sudah berkorban luar biasa untuk kesehatan Melita, menjaga benar-benar Melita 24/7. Mereka bergantian untuk nemenin Melita, untuk nggak pernah biarin tutup mata untuk tidak melihat kondisi anak dan keadaan anaknya gitu. Dan memang Tuhan punya rencana seperti itu sih Pak.
Baik, makasih Pastor Glenn. Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Terima kasih. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Teddy dan Ibu. Pertanyaannya sudah dijawab. Selanjutnya ini ada Ibu Yunita Simorangkir ya. Tadi angkat tangan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oh baik. Kalau gitu ini ada Ivon. Silakan. Shalom, selamat pagi, Pastor Glenn. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah sampai saat ini Pastor Glenn merasa masih tidak percaya kalau Melita sudah tiada di saat kakak sedang sendirian? Dan apakah sebelum Melita berpulang, Pastor Glenn ada firasat atau tanda-tanda? Dan apa yang paling berkesan dari Melita dalam hidup Pastor Glenn yang nggak bisa Pastor Glenn lupain sampai saat ini dan sampai kapanpun? Terima kasih untuk bertanya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya apakah masih sedih, ya semalam saya sempat googling ya. Eh, saya merasa sesek lah, sesek maksudnya mungkin saya tanya kenapa ya, ternyata saya cari dari googling, ternyata memang rasa rindu, rasa kangen itu bisa menyebabkan seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah masih, ya masih kami masih berjuang bersama dengan keluarga, juga masih saling menguatkan. Tapi bagaimana cara kami apa namanya survive dari situ, ya tetap dalam hadirat Tuhan sih, tetap dalam pertemuan ibadah seperti ini kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi itu yang menjadi kekuatan buat kita. Dan kalau ditanya apakah ada firasat waktu kepulangan Melita, jujur waktu pas Februari pertama kali Melita pingsan dan kita bawa ke rumah sakit, di masa itu kak saya sangat amat merasa takut kehilangan Melita pada masa itu. Karena kondisinya yang sedang tidak sadarkan diri, kondisinya juga mengkhawatirkan karena ada identifikasi bahwa sama seperti almarhum Melisa gitu yang dialamin. Tapi saat ternyata Tuhan kasih pemulihan, Melita satu hari setelah itu sadar. Saya berdoa sama Tuhan, saya mengucap syukur dan saya percaya kalau masa-masa kritis kemarin Tuhan izinkan untuk lewat, saya percaya umurnya pasti panjang nih, saya pikir begitu. Jadi kalau waktu firasat waktu pas bulan April, jujur sama sekali nggak ada firasat karena Jumat terakhir saya ketemu Melita pun Melita masih bercanda-bercanda seperti biasa, Melita masih happy seperti biasa, dan terlihat juga segar gitu, meskipun memang masih kondisinya nggak bisa terlalu jalan, terlalu capek gitu. Tapi untuk firasat di bulan April, sama sekali nggak ada firasat sih. Itu jadi karena memang mempersiapkan diri waktu pas Februari, ada firasat itu, tapi Tuhan jawab, Tuhan kasih pemulihan di masa itu, jadi sempat ada kekuatan, ada ketenangan di masa itu. Seperti itu sih, Bu Bifor. Baik, Kak. Kalau yang berkesan dari Melita, Kak, sampai saat ini yang nggak bisa Kakak lupain, Kak. Ya, itu memang yang sulit untuk dilupakan adalah saya tuh selalu sebelum kami tidur selalu dengan keadaan handphone sambil nyala, sambil teleponan, sambil ngobrol, sambil sambil kita cerita tentang seharian ini Tuhan memberkati kami dalam, apalagi khususnya setiap pulang hari Minggu kami pelayanan, kami selalu teleponan sampai malam, kami cerita bagaimana kami pelayanan hari ini, kami bersaksi, kami ketemu siapa dan apa yang menguatkan kami hari ini gitu. Tapi yang dirindukan adalah setiap pulang minggu minggu pelayanan dari gereja, saya jadi sempat jadi bingung karena kebiasaan yang selalu kami jalani selama 2 tahun tiba-tiba mendadak hilang gitu kebiasaannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat masih sulit untuk melupakan gitu. Oke, baik, Kak Glenn. Terima kasih. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Amin. Semangat terus, maju dalam Tuhan. Ya, Amin. puji Tuhan. Terima kasih. Nah, ini ada Ibu Lydia yang juga mau bertanya. Silakan, Bu. Selamat pagi, Pak Glenn. Terima kasih Pak Glenn udah meluangkan waktunya. Pak Glenn, saya mau tanya gini. Sebenarnya saya mau bersaksi dulu. Saya ini sangat apa ya, tersentuh dengan lagu-lagu Melisa. Di tahun 2020 itu saya ada suatu keterpurukan. Saat itu saya ngedengar lagu, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Nah,
Saya datang ke gua doa, saya berdoa. Di situ saya tuh benar-benar sampaikan semua kepada Yesus, apa yang menjadi beban hidup saya. Puji Tuhan, nggak lama saya dipulihkan. Dan sekarang ini saya dengar lagi ada lagu dari Melita, Penolong yang Setia. Saya melihat dalam setiap lagu Melita itu bukan cuma sekedar nyanyi ya, tapi ada sesuatu yang di dalamnya yang membuat kita itu ikut naik. Dia penyembah yang sejati gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar lagu rohani biasa yang lewat, tapi kita bisa benar-benar dengar lagu itu, hati kita benar-benar rasa disentuh itu loh Pak Glenn. Nah, cuma ada satu kesaksian dari Melita ya, untuk lagu yang Penolong yang Setia ini yang dapat piala Grammy Award ya. Nah, itu dia kan Rerike mengatakan bahwa Tuhan penolong yang setia. Sedangkan kesaksiannya Melita itu dia bilang dia capek, dia letih menghadapi semua apa yang dia alami. Dari dia nggak punya keuangan, nggak bisa kuliah, dari dia nggak lolos, dari dia sampai uh, Melisa ditinggalkan sama kembarannya, sampai dia bilang takaran dia untuk ngomong Tuhan itu baik itu udah sangat tipis. Sedangkan dia menyanyikan lagu Penolong yang Setia. Di saat itu dia sendiri nggak bisa ngomong Tuhan Yesus itu setia. Nah, bagaimana menurut Pak Glenn? Pertentangan ini Melita menghadapinya. Begitu Pak Glenn. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu pertanyaannya dan kesaksiannya. Memang ya memang kita kelebihannya kita orang percaya adalah kita masih mempunyai iman di dalam Tuhan dalam setiap kesesakan kita ya. Kadangkali apa yang membedakan kita dengan orang yang nggak percaya? Kalau orang yang nggak percaya mereka harus lihat dulu baru bisa mengucap syukur, baru bisa berterima kasih sama Tuhan. Tapi apa yang membedakan kita sama orang yang tidak punya iman? Kita punya iman bahwa meskipun mungkin di mata kita kelihatannya nggak baik, meskipun keadaannya di mata kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun kita punya iman, pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Dan Tuhan nggak pernah sekalipun tidak menepati janjinya untuk memberkati, menguatkan, melindungi, menjaga setiap kita. Jadi itu menjadi lagu yang menjadi uh, pernyataan iman Melita di masa itu. Saat mungkin keadaannya nggak baik, keadaannya juga tidak kunjung berubah, tidak dapat berubah. Tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Apa sih artinya penolong yang setia? Saat kita sedang nggak ragu, saat kita sedang mungkin kecewa, kita dirundung rasa duka, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan tetap ada buat kita. Kadang-kali bukan Tuhan tidak kurang tangannya panjang untuk menolong kita, tapi seringkali kadang-kadang kita lupa. Kita seringkali melihat satu hal, dua hal yang kita belum punya, kita nggak milikin, kita nggak dapatkan. Tapi seringkali kalau kita lihat dengan seksama, dengan iman didapat di dalam Tuhan, mungkin satu dua hal kita nggak terima, tapi ada jutaan hal yang kita udah terima sebenarnya melalui kebaikan Tuhan. Seperti itu sih Bu. Jadi memang lagu itu menjadi penguatan iman di Melita bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia meskipun dalam setiap musim hidupnya dalam tanda kutip mungkin tidak terlihat baik, namun Tuhan tetap setia gitu. Jadi kekuatan buat kita. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Glenn. Ini ada Pak Kosasi nih. Halo Pak Kosasi, salam. Iya, luar biasa ini. Silakan Shalom, Pak. Ada yang selamat mau pagi Pak. disampaikan? Pak Melki, selamat pagi. Selamat pagi buat semua. Saya lihat ini Pagi. ada orang nih ya, luar biasa. Pagi ini, salam juga tuh buat Bapak Tapilus Rudi. Haleluya. Terima kasih buat pengungkapan dan tanya jawab ini. Saya belajar banyak. Ternyata benar apa kata pengkhotbah, semua ada waktunya. Waktu Tuhan yang kita nggak ngerti. Sekarang pagi ini kita masih bisa jumpa, bersapa sama lain, shalom. Tapi kita nggak tahu besok lusa bagaimana keadaan kita. Satu kuncinya hanya siap sedialah. Bila namaku dipanggil, aku ada. Dan apakah kita siap? Siapkanlah diri kita masing-masing.
Ini waktunya, kita nggak ngerti. Dunia sudah semakin tua, kita lihat. Perang di mana-mana, banjir di mana-mana. Papi Dan masuk saya lagi. terenyuh mendengar Demak adalah kota pertama yang akan hilang dari peta Indonesia. Dan juga Jakarta. Saya pindah ke Sukabumi sudah hampir 11 tahun karena didorong oleh banjir di Jakarta. Yang setiap bulan 1 senti turun di rumah saya. 5 tahun 60 senti. 5 tahun 60 senti. Tuhan memberkati. Ayo semangat terus. Apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Waktunya waktu Tuhan. Siap sedialah. Jangan kedapatan seorang dipanggil namanya nggak ada gitu. Saat dipanggil kita ada. Siap-siap. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Kosasi dari Sukabumi. Iya. Ini ada Ibu Elizabeth dan juga Dewi Yosepin. Iya, silakan mau menyampaikan pertanyaan. Shalom, Pastor Glenn. Shalom Ibu. Shalom Ya, Ibu. saya Elizabeth dari Malaysia. Ya, saya mau bertanya, kalau boleh, apakah kata-kata yang selalu daripada mendiang melita yang sentiasa Pak Glenn akan sentiasa ingat yang mungkin boleh mendorong orang lain juga dalam apa juga dalam musim dalam kehidupannya. Makasih. Amin. Terima kasih Bu pertanyaannya. Memang Melita selalu banyak bersaksi, banyak cerita, banyak juga ngomong secara pribadi bahwa apa sih sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Apa sih yang sebenarnya jadi tujuan utama kita ada di dunia ini gitu. Yang pertama adalah kita hanya hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama kita hanya hidup untuk bersaksi tentang Tuhan. Jadi dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap keadaan kita, dalam setiap usia kita, mari kita selalu ingat untuk melayani Tuhan. Mari kita punya panggilan yang sama untuk mengumandangkan kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan itu yang selalu Melita bilang bahwa kita pulang ke surga nanti kita nggak bawa apa-apa. Jadi sehebat-hebatnya kita dalam dunia, mungkin dalam pekerjaan kita diberkatin, mungkin dalam karir kita diberkatin. Tapi kalau ujung-ujungnya tidak mempermuliakan nama Tuhan, sia-sialah apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Segala sesuatunya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang untuk bilang kita melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, nggak hanya harus di dalam mimbar, di belakang mimbar, tapi dimanapun aspek kehidupan kita. Mungkin buat teman-teman muda yang masih kuliah, bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Mungkin para bapak ibu yang bekerja usaha, bersaksilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau mungkin ibu-ibu yang rumah tangga, bersaksilah untuk kebaikan Tuhan. Melalui keluarga kita, melalui lingkungan kita. Jadi kita harus ingat tujuan kita hidup adalah untuk kembali kepada kerajaan surga, untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Berkumpul bersama dalam kerajaan surga. Itu yang harus selalu kita ingat gitu, bahwa hidup kita boleh bekerja, bekerjalah dengan baik. Kita boleh berusaha dengan baik. Tapi baik lagi, apa yang harus kita lakukan, kita perbuat tujuan yang satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, amin. Iya. Baik, Thank you, iya. Pastor. Iya. Baik, ini ada Pak PKL. Silakan Pak PKL dulu, baru nanti Ibu Leli dan Ibu Dewi. Silakan Pak PKL. Ya, Shalom Pastor Glenn ya. Halo. Saya kadang-kadang hari Minggu ke GBI Kota Daud Asera, ada adik bapaknya itu di situ. Nah, jadi saya sering dapat informasi tentang keberadaan dua saudara kembar ini. Yang pertama waktu meninggal juga dia hadir, ikut sedikit tentang twins ya, twins, karena kemarin meninggalnya tanggal yang sama 3 tahun kemudian ya, tanggal yang sama 3 tahun kemudian. Saya ditanyakan, Pak PKL, kenapa ya begitu? Memang hasil risetnya mereka yang kembar ini biasanya kalau yang satu pergi,
yang lain akan pergi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lalu hasil riset juga pasangan suami istri yang sangat mencintai, biasanya ketika salah satu pasangan pergi, maka yang lain juga akan pergi dalam waktu yang kadang-kadang hanya terhitung hari. Ya, ini masih rahasia tanda kutip dalam riset ilmiah. Nah, yang saya dapatkan sebenarnya bukan panjang pendeknya waktu kita dalam hidup ini, dalam melayani Tuhan. Tapi maksimal nggak, yang terbaik nggak bagi Tuhan yang kita lakukan. Jadi bukan panjang pendeknya, kita semua dalam antrian Pastor Glenn ya. Jadi mari sama-sama tahu, ingin mengetahui apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Dan gunakanlah semaksimal mungkin hati kita, jiwa kita, akal budi kita untuk Tuhan. Kesedihan selalu ada, ya, kesedihan selalu ada. Setiap sakit tidak harus sembuh untuk menyatakan mujizat Tuhan. Tapi kemampuan untuk menahannya seperti Rasul Paulus yang menyembuhkan ribuan orang tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya kita keluar dari konsep bahwa diberkati itu harus selalu berjalan mulus secara physically. Tapi secara spirituali ada yang membuat kita semakin hari semakin dewasa dan sempurna, layak disebut anak-anaknya. Jadi semoga kesedihan ini segera berlalu, kita tetap semangat apa yang baik dari yang bersangkutan. Yang semangatnya ya, walaupun keadaan fisik lemah, sakit, tapi semangatnya untuk memuji Tuhan menjadi inspirasi bagi kita semua. Itu dari saya tanggapannya, Pastor Glenn. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Glenn. Iya, ini ada juga Pak Kombes nih. Pak Kombes juga, Pak Kombes Tapilus Rudi. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Glenn yang begitu luar biasa. Nah, saya mengikuti di TV juga, saya mengikuti di YouTube juga, di TikTok juga. Ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak pernah lepas dari rancangan Tuhan. Nah, Yeremia 29 itu, mari kita terus pegang. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan dengan masa depan yang penuh harapan. Saya secara pribadi yakin ada rancangan Allah yang besar terhadap keluarga Melisa dan Melita, apa mamanya. Dan saya yakin juga Pak Glenn yang sudah dekat dengan dia bahkan sudah merencanakan satu lembaga yang Tuhan kuduskan dalam kehidupan kita manusia. Itu menjadi sesuatu yang saya percaya masa depan yang penuh harapan di hadapan Pak Glenn akan terus Tuhan kerjakan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati Pak. Pak Melkianus termute itu. Ya, baik. Ibu Dewi Yosepin Wijayanti silakan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Glenn. Iya. Selamat pagi teman-teman. Maaf suara saya terdengarkah? Terdengar. Ya, selamat Iya. pagi Pendeta Melki dan Pendeta Glenn. Selamat pagi. Sebelumnya ingin kami menyampaikan bahwa saya bukan umat dari GBI, saya beragama Katolik. Mungkin dengan jalannya Tuhan saya bisa sampai di Zoom ini. Tahun lalu di sini saya mau menyampaikan kesaksian. Saya tidak ada pertanyaan untuk Pastor Glenn. Saya hanya ingin menyampaikan kesaksian saya. Tahun lalu saya mengalami keterpurukan yang luar biasa. Kemudian memang saya mendengar beberapa lagunya Melita dan membuat saya itu bangkit. Disitulah saya tahu ada Melita gitu. Karena sebelumnya saya kurang mengikuti. Saya tahu Melita dan Melisa itu dari Indonesian Idol, to be honest.
Jadi karena mungkin memang saya bukan umat dari GBI gitu. Dan kemudian tahun ini saya kembali mengalami keterpurukan. Beberapa minggu yang lalu saya sakit, dan kembali lagi saya mendengarkan beberapa lagu rohani. Lagunya Melita salah satunya gitu. Lagunya yang Penolong yang Setia itu liriknya sangat amat menyentuh menurut saya, karena selama ini saya mendengarkan lagu-lagunya Nikita. Nikita juga salah satu penyanyi rohani. Kemudian untuk tahun lalu, mulai dari tahun lalu dan tahun ini saya mulai mendengarkan lagu-lagunya Melita gitu. Kemudian beberapa hari yang lalu juga saya mendengarkan podcastnya Pastor Glenn dengan Melanie Ricardo. Di situ ada kalimatnya Pastor Glenn yang mengatakan bahwa kita boleh marah, kita boleh kecewa, kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh menunjukkan apa yang kita rasakan gitu. Tapi satu yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita tidak boleh kehilangan iman dalam Tuhan. Amin. Yang Pastor Glenn katakan dan sampaikan di podcast juga, bahwa satu yang Tuhan tidak bisa lakukan ke kita, yaitu Tuhan tidak bisa jahat sama kita. Kadang saya berpikir di saat saya sakit, di saat saya sedang terpuruk, kok Tuhan jahat gitu. Tapi balik lagi saya berpikir bahwa mungkin ini cara Tuhan untuk membuat saya kembali ke Tuhan gitu. Untuk membuat saya berpikir bahwa Tuhan tuh kangen, saya tuh kangen sama kamu gitu. Ayo balik ke saya, ayo berdoa, ayo memuji saya kembali gitu. Jadi mungkin dengan kepergian Melita banyak membawa berkat untuk semua orang, untuk semua agama. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk segala kesaksian, baik kisah cintanya Pastor Glenn dengan Melita, dan kemudian dengan semua video-video kesaksian yang muncul di FYP saya rasa itu salah satu cara Tuhan untuk menjawab doa-doa saya. Amin. Terima kasih, tetap berjalan dalam Kristus, Pastor Glenn. Semoga suatu saat saya ada rencana dengan keponakan saya untuk kapan-kapan main ke Tiberias, ibadah di sana, karena saya rasa kita sama-sama salib, walaupun saya beragama Katolik, sama-sama Yesus, Amin. sama-sama Kristus. Amin. Semoga Amin. kita bertemu secara langsung suatu saat nanti, Pastor Glenn. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih buat memberkati. Iya. Ini ada Ibu Leli. Ibu Leli juga silakan sampaikan pertanyaannya kepada Pak Glenn. Silakan Bu Leli. Ibu Leli masih ada kah? Kalau tidak ada, boleh yang lain yang mau menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Iya, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya ke Pak Glenn? Shalom Pastor, selamat pagi Pastor. Salam kenal semua. Salam kenal, shalom. Saya Timotius Gunawan dari Bali, dari negara, Pak. Oh iya. Saya belum kenal Melita ini, Pak. Jadi setelah dia meninggal saya baru tahu kesaksiannya begitu luar biasa. Saya merasa diberkati, Pak. Jadi ya memang tadi sudah dikatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kita tidak tahu. Ya, yang penting ya selama 3 tahun ini Melita sudah banyak berbuat ya melayani Tuhan yang luar biasa. Apalagi setelah dia meninggal juga banyak orang yang diberkati, Pak. Tapi saya mau tanya sama Pastor Glenn, selama 3 tahun ini, selama bergaul dengan Melita ini, apa sesuatu kesan yang didapat, Pak, dari sosok Melita ini, Pak? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Tuhan Yesus berkati. Amin. Thank you Pak pertanyaannya. Mungkin kalau dari sosok Melita, mungkin kalau Bapak Ibu lihat saat dia di mimbar, saat dia melayani gitu, memimpin pujian atau bersaksi, Melita tuh glorious banget gitu. Berarti Melita tuh glorious banget, penuh dengan wibawa dari kerajaan surga banget. Tapi pas saat dia di belakang mimbar, di bawah mimbar, memang anaknya
nggak seserius itu, orangnya lucu sekali, anaknya kayak anak kecil gitu ya, bercanda-bercanda gitu. Tapi memang dia ini memang menjalani kehidupan sehari-hari, memang bawa sukacita buat banyak orang. Mungkin kalau di mimbar dia jadi kesaksian, jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau lagi di bawah mimbar, memang keceriaannya, sikap positifnya itu yang membuat jadi sukacita buat banyak orang. Jadi kalau buat kita teman-teman sekitarnya Melita tuh nggak ada kayaknya satu orang pun yang nggak suka untuk ngobrol atau dekat sama dia gitu, karena dia ini memang membawa keceriaan gitu. Memang kita seringkali kita harus bersaksi sama kebaikan Tuhan. Saat Tuhan izinkan kita untuk bersaksi, kita harus bersaksi. Tapi paling penting juga kita harus terus jaga sukacita di mana kita berada. Bahkan juga bukan cuma menjaga sukacita kita sendiri, tapi menjadi saluran sukacita buat banyak orang. Seperti itu jadi yang saya selalu ingat dari Melita. Melita orang yang sangat positif. Mungkin teman-teman yang mungkin atau Bapak Ibu yang pernah ketemu secara langsung, kalau lihat dia langsung pasti ngerti gitu. Emang orangnya seceria itu, sehappy itu, seterang itu gitu vibes-nya gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, kiranya itu Terima bisa kasih Pastor menjawab. Glenn. Iya, Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati. amin, amin, amin. Iya. Baik, selanjutnya silakan Putri. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, shalom Pastor Glenn. Jadi saya mau bertanya nih, Pastor. Kebetulan kan kemarin sempat apa beredar tuh kepergian Kak Melita. Saya jujur saya suka banget sama Kak Melita. Saya suka banget dengan lagu-lagunya karena lagu-lagunya itu menyentuh hati banget. Nah, ini saya bertanya, apa yang membuat hati kakak Glenn, Pastor Glenn menyukai Kak Melita? Misalnya gini kan, biasanya orang udah satu gereja, udah satu pelayanan, ngapain suka satu pelayanan bisa cari di gereja yang lain kan gitu. Apa yang membuat hati Pastor Glenn menyukai Kak Melita? Apa yang Pastor Glenn suka dari Kak Melita? Kenapa nggak Pastor Glenn cari yang lain? Masih banyak tuh di luar sana cewek cantik yang suka pelayanan juga. Apa yang membuat hati Pastor Glenn pilih pilih Kamelita untuk menjadi pasangan hidupnya Pastor Glenn. Padahal aku dengar kemarin Pastor Glenn dan Kak Melita mau tahun depan mau menikah ya kan. Nah, apa yang membuat hati Pastor Glenn dan Kak Melita? Tadi sih Kak Pastor. Saya percaya rasa segala hal perasaan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Saya percaya sukacita Amin. datangnya dari Tuhan, damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Saya percaya rasa cinta pun datangnya dari Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa, jujur sebenarnya karena saya kenal Melita dari lama. Bahkan dulu kami beda usia 6 tahun sama Melita. Saya kenal Melita zaman Melita masih SMP. Sedangkan saya sudah lulus SMA pada waktu itu. Saya udah mulai bekerja sambil kuliah. Jadi saya lihat Melita tuh dari masih kecil gitu. Dan eh, pada waktu itu mungkin belum ada rasa perasaan saya tahu kalau saya menyukai Melita karena beda umur yang cukup jauh gitu ya. Cuma memang saya kalau ketemu dia memang karena dia orangnya happy, jadi saya tuh suka isengin, suka jahilin gitu, suka suka isengin dia gitu, dan akhirnya itu tuh sampai ke bawah terus. Ternyata itu perasaan yang bikin saya nyaman deket dia gitu. Jadi akhirnya pada waktu itu di momen saya tidak sedang mencari siapapun, Melita juga sedang tidak mencari siapapun, tapi akhirnya atas izinnya Tuhan, dengan caranya Tuhan kita dipersatukan dengan sebuah momen yang dari Tuhan. Dan saya percaya rasa sayang itu, rasa cinta itu datangnya dari Tuhan, dan itu perasaan yang baik ya. Seperti itu sih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga Pri cukup puas ya. Iya, iya. Eh, ada pertanyaan lagi nih. Eh, kenapa cincin tunangannya itu kok ditaruh ke jenazahnya Melita ya? Kenapa nggak dipakai aja sama Pak Glenn gitu?
Itu Oke, jadi pertanyaan. oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu bukan cincin tunangan ya, karena kami belum resmi melangsungkan tunangan. Eh, tapi memang itu yang saya sempat sampaikan, Melita tuh selalu eh, kode-kode lah minta dalam tanda kutip diseriusin gitu. Jadi waktu itu saat saya Januari minta izin sama papa mama, di situ saya kasih sebuah cincin, itu ungkapan saya ingin keseriusan sama dia. Ungkapan namanya mungkin kalau bahasa anak-anak sekarang promise ring ya gitu. Jadi memang bukan bukan cincin tunangan, belum sampai sana gitu, belum Oh, belum Tuhan izinkan sampai di sana untuk cincin tunangan. Jadi saya berikan cincin itu sebagai tanda saya akan punya keseriusan gitu. Saya berjanji lah sama 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 Melita gitu. Jadi pas waktu mamanya kembalikan cincinnya ke saya pada hari kedua di rumah duka, kembalikan ke saya, mamanya nangis dan mamanya bilang, kami nggak pernah ada penolakan sama Glenn, kami sayang sama Glenn, tapi memang Tuhan punya rancangan yang lain gitu. Dan akhirnya saya minta izin, ini saya kasih sebagai hadiah buat Melita, saya minta izin boleh gak saya taruh di eh, Melita gitu. Jadi pada waktu itu saya minta izin papa mama dan papa mama juga izinkan, jadi saya taruh di jari kelingkingnya cincin tersebut hmm. seperti itu. Iya, iya, iya. Baik. Bukannya kan kurang bermanfaat kalau dikasih kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa nggak diberikan ke yang lain begitu, Pak Glenn? Karena itu hadiah buat dia ya, jadi ya Oh, biar untuk dia lah. iya, iya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Glenn. Iya, ini ada juga yang bertanya Ibu Rorua Sinaga nih. Beliau chat katanya, bagaimana sih ngobatin rasa kangen kepada kekasih yang sudah dipanggil Tuhan? Gitu Pak. Mungkin itu jadi masih jadi pergumulan saya sampai hari ini ya. Saya tahu kalau saya kangen, kalau saya rindu, obatnya sebenarnya satu. Saya dengar suaranya, dengar lagunya, lihat videonya, tapi sampai hari ini saya masih belum 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 bisa deal dengan perasaan tersebut. Jadi sampai hari ini kekuatan saya masih dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau memang saya lagi rindu, Amin. saya baca firman, saya berdoa sama Tuhan, saya menyampaikan seperti yang pernah saya bilang bahwa kita nggak bisa bicara sama uh, Melita gitu. Saya udah nggak bisa bicara dengan Melita, tapi saya bisa bicara sama Tuhan. Jadi keluh kesah saya sampaikan kepada Tuhan seperti itu sih Pak. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Glenn. Ini ada Pak Teddy yang D-nya double. Tadi Pak Teddy sama Ibu, ini ada Pak Teddy yang D-nya double. Ini mungkin mau menyampaikan pertanyaan, Pak. Oh, rupanya tidak terdengar ya. Oke, Pak Darwan, silakan Pak Darwan. Iya, kedengaran Pak Melgi ya suaranya. Ya, terdengar, terdengar. Baik, terima kasih Pastor Glenn. Ya, jadi ingat sama Glenn Fredly saya ini. Ya. Jadi apa yang kita dengar semua ini di sini ada senior saya Pak Timotius Gunawan nih, hambanya ya Pak Pendeta Timotius dan Shalom, Pak hambanya. Yefta. Ada Pak Yefta Pardede. Tadi ada Pak Yefta ya. Baik, semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan mati, setuju ya? Ya kan? Dan tetapi bagi orang yang percaya pada Kristus, kematian hanya langkah awal menuju hidup kekal di rumah Bapa. Hanya pindah tempat, pindah dunia, kan begitu. Yohanes 14 ayat 2 diingatkan buat kita. Dan bagaimana sih sebenarnya yang sekarang kalau kita sudah imani ya bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dia masuk rumah masa depan ya. Ada satu film yang bagus judulnya Rumah Masa Depan. Saya nonton film beberapa hari lalu dengan anak saya dan istri-istri saya ya. Bentuk rumah masa depan yang saat ini kita tahu pasangan apa adik-adik atau si kembar kan gitu bahasa umumnya ya. Nah, dan kita sebagai orang-orang yang hidup meresponi bahwasanya Wahyu 21 ayat 11 dan 18 diingatkan tempatnya penuh kemuliaan Tuhan dan terbuat dari batu-batu permata yang indah dan tak ternilai. Yang kedua diingatkan bahwa dalam Wahyu 21 ayat 4 tidak ada lagi kesedihan.
tapi hanya ada sukacita dan damai sejahtera sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga diingatkan dalam Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 3 ayat 5, bahwa hanya orang-orang yang masih tercatat dalam kitab kehidupan anak domba yang bisa mendiami tempat ini. Dan yang keempat diingatkan dalam Wahyu 21 ayat 23, tempat ini tidak ada lagi matahari sebagai penerangannya karena kemuliaan Tuhan sebagai penerangannya. Jadi, apakah semua orang bisa masuk ke tempat ini, ke rumah masa depan tadi? Pertanyaannya, kita tahu ya dua pasangan saudara yang kembar ini supaya kita respon buat kita orang-orang yang hidup ini ya, sebab tidak semua orang masuk ke dalam rumah masa depan ini ya, kata Pak Yefta ya, sama penuh dong katanya kan begitu. Nah, kita responi, kita orang-orang yang hidup bahwa ya hanya orang-orang yang beriman dan taat pada Kristus, sedangkan yang menolak kasih karunia dari Yesus berada di luar tempat ini, yaitu di api kebinasaan kekal. Wahyu 21-27, 1 Korintus 6 ayat 9 mengingatkan buat kita. Maka oleh sebab itu janganlah takut menghadapi kematian. Karena apa? Karena bagi orang beriman dan taat pada firman Tuhan, pasti hanya akan mendapatkan kehidupan masa depan yang penuh sukacita. 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengingatkan kita, dan Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Kita percaya, kita responi bahwasanya ya adik-adik yang baru dipanggil Tuhan ini berharga. Nah, sekarang pilihan hidup kita di dunia ini menentukan penduduk mana nanti kita di masa depan, ya, penghuni kota kudus atau penghuni api kekal. Nah, sudahkah kita memilih dengan benar? Maka mari kita responi dengan kejadian ini. Kita yang hidup ini nanti mau bagaimana? Next bagaimana? Ya, never give up katanya. Kita harus move on. Amin. Ya, Glenn harus move on. Ya, kita semua juga harus begitu. Pak Yefta ya menyanyikan lagu-lagunya Melita di mana-mana. Wow, beliau di Pak Yefta ini di Balikpapan ini, Pak Melki. Ya, kebetulan di beliau ini sahabatnya Andi Simon, sahabat kita Andi Simon di Balikpapan. Jadi tetap menaikkan puji-pujian dengan Andi Simon ya Pak Yefta. Salam sama Andi Simon, Pak Yefta ya. Nah, ini yang saya bisa bagikan, bahwasanya never give up, kita harus move on ya. Bahwasanya tentukan apa yang terjadi saat ini adalah buat kita orang-orang hidup, bagaimana menentukan rumah masa depan kita nanti, ya kan? Itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Darwan untuk tambahannya. Baik Pak Glenn Immanuel, sebagai closing statement-nya, mungkin apa yang mau disampaikan ini? Pak Glenn silakan sebagai closing statement. Ya mungkin seperti yang tadi ayat yang tadi kita baca sama-sama ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Sekali lagi saya bilang, mungkin saya percaya bukan saya doang yang merasa kehilangan. Mungkin Bapak Ibu juga jemaat Tuhan yang diberkati Melita juga pasti merasa kehilangan. Bahkan juga terutama kita juga berdoalah bagi keluarga, terutama papa mama dan juga abang-abang. Oh, seperti yang saya sampaikan, saya baru kenal dua Melita. Kami jalan intensif dekat aja 2-3 tahun ini cukup berat buat saya, apalagi duka papa dan mama dan abang-abang yang pasti tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan apa yang kita rasakan dan saya rasakan. Dan dukung dalam doa untuk keluarga pastinya, dan juga tetap percaya apapun kondisi Bapak Ibu hari-hari ini, untuk segala sesuatu ada masanya. Kalau Bapak Ibu sedang dalam rasa sakit, akan ada masanya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Saat saudara sedang lagi berduka, ada waktunya Tuhan akan memberi sukacita. Saat saudara sedang dalam ketakutan, ada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Itu aja sih dari saya, Pak. Sekali lagi terima kasih buat waktunya, buat dukungan, supportnya Bapak Ibu, dan Tuhan balaskan, Tuhan memberkati kita semua pasti. Amin.